Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Insya Allah kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Submaterinya 1. Makhluk hidup dan benda tak hidup. 2. Ciri-ciri makhluk hidup. Di gambar ini, manakah yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup? Jadi, makhluk hidup yang ada di gambar adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan benda tak hidupnya adalah air dan juga pagar. 1. Makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan hidup seperti berkembang biak, bernafas, bergerak, bertumbuh, makan, iritabilitas, dan ekskresi. Sedangkan benda tak hidup merupakan benda mati atau benda yang tidak pernah memiliki proses hidup seperti air, udara, tanah, batu, dan lain-lain. 2. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Bergerak adalah kemampuan suatu organisme berpindah tempat atau posisi. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Alat gerak yang digunakan berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Pada tumbuhan, pergerakan dilakukan oleh sebagian tubuhnya, sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh, gerak pada tumbuhan adalah akar bergerak ke bawah menembus tanah, dan daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Kedua, bernafas atau respirasi. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Manusia dan hewan di darat bernafas dengan paru-paru. Hewan air umumnya bernafas dengan insang. Ada pula hewan air yang dapat bernafas dengan paru-paru dan tumbuhan bernafas dengan stomata. Ketiga, makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ada dua macam cara untuk mendapatkan makanan, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti tumbuhan yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Sementara itu, heterotrof adalah kemampuan makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, harus mendapatkan makanan dari organisme lain. Contohnya manusia dan hewan. Keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa. Kelima, berkembang biak. Perkembangbiakan pada makhluk hidup dapat terjadi secara kawin dalam kurung seksual atau generatif dan tak kawin dalam kurung aseksual atau vegetatif. Reproduksi generatif merupakan reproduksi dengan cara meleburkan sel telur dengan sel sperma. Reproduksi vegetatif merupakan reproduksi tanpa adanya peleburan sel telur dengan sel sperma. Contohnya pohon pisang. Keenam, beradaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Contoh, kaki itik memiliki selaput renang di sela-sela jari kaki
untuk mempermudah itik saat berenang atau berjalan di atas lumpur pada tumbuhan, contohnya kaktus. Ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup, contohnya keringat dan urin. Kedelapan, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas adalah sifat mampu menanggapi rangsangan yang datang dari lingkungan. Contoh, mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, lidah peka terhadap rasa, dan kulit peka terhadap sentuhan. Pada tumbuhan, ujung batang selalu menghadap ke arah datangnya cahaya dan daun putri malu akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.